Dalam rekaman video amatir, pemilik rumah panik saat tebing tiba-tiba longsor dan menghantam rumah yang ia tinggali. Tebing setinggi 5 meter yang berada di Kelurahan Tarungko, Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini longsor pasca diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Tebing yang labil setelah diguyur hujan, longsor hingga menimpa rumah dan mengakibatkan kerusakan di kamar mandi serta ruangan di bagian belakang rumah. Seperti saya di sini, ya mengalami dampak dari longsor dan dari curah hujan. Ya. Meskipun khawatir terjadi longsor susulan, namun penghuni rumah tidak mengungsi. Warga terutama yang tinggal di daerah perbukitan diminta tetap waspada karena curah hujan tinggi masih mengguyur di beberapa lokasi di kawasan Tanah Toraja. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 orang murid SD yang tersangkut di atas atap rumah warga di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Motor yang mereka naiki hilang kendali hingga menabrak atap rumah yang posisinya lebih rendah dari jalan. Kerasnya tabrakan membuat atap rumah jebol, sejumlah genteng berhamburan. Beruntung kedua korban tidak terjatuh ke dalam rumah. Setelah warga berhasil mengevakuasi kedua korban, warga berusaha mengevakuasi sepeda motor yang dinaiki kedua korban. Mereka harus menggunakan bambu untuk mengangkut motor ke jalan. Kejadian ini patut disayangkan, terlebih korban baru duduk di sekolah dasar yang seharusnya belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Orang tua seharusnya bijak melarang anaknya yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor sendirian. Selain karena belum cakap, anak-anak juga belum bisa menguasai emosi dengan baik. Jaga warung sambil memainkan ponsel, seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat jadi korban penjamretan. Aksi pencurian sebuah mesin air conditioner di Kota Makassar terekam CCTV. Kejaksaan Agung menyita uang tunai puluhan miliar rupiah saat menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial HL. Halo pemirsa, diduga tertipu investasi bodong, puluhan warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengepung dan menduduki rumah oknum Bayangkari Polda Kalsel. Selain berbagai peristiwa menarik lainnya, kami akan hadirkan informasi lainnya juga. Saya Raisa Nadia, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Jaga warung sambil memainkan ponsel, seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat jadi korban penjamretan. Pelaku mengendarai motor merampas ponsel korban saat keadaan di sekitar sedang sepi. Dalam rekaman CCTV, seorang pengendara menghentikan sepeda motor di pinggir Jalan Mawar, Mustika Jaya, Kota Bekasi, sambil melihat keadaan sekitar. Pengendara motor ini kemudian berbalik arah mendekati sebuah warung yang berada di pinggir jalan. Tepat di depan warung, pria ini kemudian merampas ponsel milik anak yang sedang berjaga menunggu warung. Pengendara motor ini pun langsung kabur meninggalkan lokasi. Aksi penjamretan ini terjadi siang hari saat keadaan sekitar sedang sepi. Berbalik, saya kira dia mau beli. Nah ternyata dia pas kita balik di situ nggak lama langsung nyomot HP anak saya gitu. Posisi memang keadaan sepi atau apa, Pak? Iya. Pemilik warung telah melaporkan kasus penjamretan yang menimpa anaknya ke Polsek Bantar Gebang dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sebuah mesin air conditioner di Kota Makassar terekam CCTV. Tak perlu waktu lama, pelaku melepas dan membawa kabur mesin outdoor AC yang tertempel di dinding rumah warga di pinggir jalan.
CCTV merekam pencurian sebuah mesin outdoor AC yang terpasang di dinding rumah warga di Jalan Topo Duli 5, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat memanjat tembok dan lalu mencopot mesin outdoor AC. Setelah berulang kali ditarik, mesin outdoor AC terjatuh dan nyaris menimpa pelaku. Mesin outdoor AC yang telah terlepas ini kemudian dibungkus menggunakan terpal, lalu dibawa kabur. Mengetahui mesin outdoor AC raib, pemilik rumah melapor ke Polsek Rapocini dan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Identitasnya memanjat tembok rumah dan mengambil outdoor AC. Itu berapa orang dia pelakunya, Komandan? Untuk sementara satu orang. Polisi telah mengantongi identitas pelaku pencurian dan meminta pelaku agar segera menyerahkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Puluhan warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengepung dan menduduki rumah oknum Bayangkari Polda Kalsel. Puluhan korban diduga tertipu investasi bodong, rugi ratusan miliar rupiah, berkedok usaha BBM dan batubara, dijanjikan keuntungan besar. Puluhan korban dugaan investasi bodong ini menggeruduk rumah mewah milik oknum Bayangkari Polda Kalimantan Selatan berinisial FN di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tak hanya rumah FN, para korban juga berkumpul di sejumlah titik di dekat perumahan FN. Para korban meminta kepastian uang mereka dikembalikan. Para korban sebelumnya tergiur iming-iming untung besar melalui investasi berkedok usaha bahan bakar minyak dan batu bara. Puluhan korban diduga tertipu investasi bodong hingga ratusan miliar rupiah. Modus investasi ini sudah dijalankan FN sejak tahun 2019 dengan keuntungan 5% dari modal investasi. Akan terkait hasilnya? Enggak, mau narik dana. Terus dibalaskan chatnya katanya nggak bisa, katanya soalnya lagi penurunan usaha. Dana kalau yang mau kembalikan semuanya dana-dana kami, kan kasihan juga tuh korban yang banyak. Kalau aku kan nggak terlalu banyak tuh, ada yang 4,7 M satu orang, 2 M satu orang kayak gitu. Tak membuahkan hasil, puluhan korban akhirnya melaporkan oknum Bayangkari ini ke polisi. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita uang tunai puluhan miliar rupiah saat menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial HL terkait dugaan tindak pidana korupsi komoditas timah. Selain rumah HL, penyidik juga telah menggeledah 2 kantor PT QSE dan juga PT SD. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik seorang pengusaha berinisial HL di Jakarta. Satu persatu ruangan digeledah, termasuk sebuah brankas dalam kamar. Dari rumah mewah pengusaha HL, penyidik menyita uang tunai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23 miliar rupiah. Dalam keterangan tertulis, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut uang tunai diduga aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Selain rumah mewah HL, penyidik telah menggeledah PT QSE dan PT SD. Dari serangkaian penggeledahan, penyidik Jampitsus juga menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan dan penyitaan menindaklanjuti keterangan dari para tersangka dan saksi. Dalam kasus ini HL masih berstatus saksi. Sementara penyidik telah menjerat 14 tersangka termasuk diantaranya mantan Dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penarik becak kini sukses menjalankan usaha mulai dari kuliner, sewa apartemen dan kamera, serta beberapa entitas bisnis lainnya. Doa ibu menyertai perjalanannya dalam membangun usaha hingga sukses. Kisah inspiratif ini kami hadirkan dalam seputar Ramadan Bisnis Muslim Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Aha, umur 28 tahun. Saya seorang putra dari seorang ayah penarik tukang becak.
paling parah itu memang cobaan kita itu saat pandemi, Mas. Bahkan ada salah satu entitas bisnis saya di bidang kuliner itu benar-benar tidak bisa survive, artinya terpaksa tutup. Ya. Dan saya ada salah satu bisnis juga kuliner yang sebelum pandemi itu kita punya belasan outlet. Nah, saat pandemi itu hanya tersisa 1 outlet. Itu pandemi benar-benar merubah segalanya ya. Ada di titik terendah itu yang pasti saya mengadu kepada orang tua saya ya. Jadi sekali lagi keberhasilan seorang anak itu tidak jauh dari doa dan restu orang tua. Ketika orang tua ibu saya itu rajin tiap malam beliau itu pasti menyempatkan untuk bangun sholat 2 rakaat di sepertiga malam. Nah, jadi saya percaya, Mas, saya sebagai seorang anak hanya bisa berusaha ya. Selebihnya itu saya dimudahkan, saya diberi keberhasilan itu berkat doa kedua orang tua saya, terutama doa ibu saya. Karena saya percaya dan saya mengimani bahwa restunya orang tua itu adalah restu Allah. Kalau nilai-nilai Islam dari bisnis saya sendiri, Mas, dari awal saya membangun bisnis ya, dari tahun 2013, dari saya masih merintis dari nol sampai saat ini, hal pertama, prinsip keras yang saya pegang itu saya anti riba, Mas. Jadi dari semua bisnis yang saya kerjakan itu 100% murni dari partner saya, dari mitra atau dari investor, dan kita 0% dana dari bank. Artinya kita sangat anti yang namanya riba. Ada beberapa tips ya yang biasa kita lakukan agar bisnis kita itu semakin berkah. Seperti saja di salah satu entitas kuliner yang kami miliki itu biasanya kalau setiap hari Jumat biasanya kita bagi makanan gratis atau bagi produk gratis, atau di tiap bulan itu kan pasti kita ada laporan keuangan ya. Nah, di setiap laporan keuangan itu tiap bulannya kita pasti menyisihkan 5-10% dari net profit untuk kita sumbangkan ke panti asuhan atau ke anak yatim. Jadi sekarang tidak usah malu untuk berdagang. Bahkan Nabi sendiri, beliau dulu berdagang, dan dari berdagang itu insya Allah rezeki yang kita dapat itu berlimpah. Dan ketika kita konsisten dan melibatkan Allah di dalam bisnis itu, bisnis yang kita kerjakan lebih berkah dan bisa melompat jauh lebih sukses. Berbuka puasa tak lengkap tanpa menu yang menyegarkan. Menu khas Indonesia mungkin sudah biasa. Kali ini menu khas Thailand bisa menjadi pilihan berbuka. Sawadikap! Pemirsa, saya sekarang sedang ada di Thailand. Bukan di negara Thailand, tapi di Thailand Street Food Jitown Square, Serpong, Tangerang. Nah, di sini saya mau mengajak Anda untuk mencari menu berbuka puasa yang jarang ditemukan di Indonesia. Karena di sini saya mau mencari menu khas negeri Gajah Putih. Selain menu khas yang bisa ditemukan di sini, saya biasanya juga mendengar yel-yel khas yang biasanya didengar di Thailand. Coba kita dengar. Langsung saja kalau gitu kita lantri. Mencicipi jajanan khas Thailand tak lengkap tanpa somtam, salad segar berbahan dasar pepaya dan sayuran ditambah seafood mentah seperti salmon, kepiting, kerang hingga udang. Jangan bayangkan rasa amis, somtam justru tidak terasa amis sama sekali, bahkan cenderung pedas dan asam. Somtam di negara asalnya selalu menjadi kuliner wajib yang disukai wisatawan.
Di Thailand, street food di Jitaun Serpong Tangerang Banten ini pun somtam selalu diserbu pengunjung, terlihat dari antreannya. Kalau di Indo sih seperti asinan ya. Kalau di Indo, salad-salad buah dan sayur. Luar biasa sih ya, antusias banget ya orang Indonesia ya. Apalagi khususnya warga Gading Serpong ya. Bisa beli berapa porsi? 300 sampai dengan 700 porsi. Dari TikTok. Dari TikTok. Iya. Penasaran cobain. Terus boleh ceritain nggak ini? Gimana sih? Rasanya unik sih. Enak juga sebenarnya. Komen sih. Iya, rekomen. Selain somtam, untuk berbuka puasa Anda juga bisa mencoba Thai Sun Iga sapi. Siraman kuah cabai rawit hijau meleleh di atas daging, ikan gurame, kakap maupun kembung menggugah selera dengan rasa gurih asam pedas. Sementara jika Anda pecinta kudapan manis, Anda bisa mencoba es longan Padang yang menyegarkan untuk berbuka. Banana pancake Thai yang mirip dengan martabak namun dipadukan dengan pisang dan aneka topping serta anong Thai dessert yang mirip mini crepes. Wah, inilah dia pemirsa berbagai macam menu buka puasa dari Thailand Street Food. Dan yang pasti ada banyak sekali mulai dari menu yang berat, makanan ringan, dessert, dan juga ada minuman segar. Nah yang pasti bagi Anda yang masih bingung mau buka puasa di mana, Jitaun Square Gading Serpong Tangerang bisa menjadi alternatif pilihan Anda untuk berbuka puasa bersama dengan orang-orang terdekat. Dari Gading Serpong Tangerang, Galuh Pandu, Rama Ramadona melaporkan. Dan selamat berbuka puasa. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Tuxedo Studio Gianyar Bali. Studio ini menjadi salah satu inspirasi bagi pelaku industri kreatif yang bernilai tinggi di Indonesia dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan menjajal salah satu mobil klasik hasil restorasi seniman di Tuxedo Studio di kawasan Ketewel, Gianyar, Bali. Menparekraf sangat terkesan dengan Tuxedo Studio yang merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade dan bergerak dalam bidang pembuatan kit car, modifikasi, rekreasi, hingga restorasi kendaraan. Pertama, waktu saya kunjungan di Tuxedo ini adalah dari segi fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan KBLI-nya, karena kita ingin pastikan ini juga diakui produk-produk ini dan bisa baik jalan dengan sertifikasi. Dalam kegiatan International Association of Amusement Parks and Attraction Asia Pacific Spring Summit 2024 di Taman Safari Gianyar, Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai standar keamanan, operasional, dan keberlanjutan industri atraksi. Dalam kesempatan ini juga Menparekraf mengunjungi Taman Safari Bali yang kini menjadi salah satu nilai tambah pariwisata Bali dengan kehadiran atraksi pertunjukan teatrikal bawah air pertama di Indonesia. Dari Gianyar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat, baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.